Halo semuanya, pernah nggak sih kamu punya cerita seru banget, tapi bingung gitu gimana cara ngomonginnya? Nah, hari ini kita bakal belajar cara yang asyik banget buat menceritakan semua petualangan kita, pakai contoh dari perjalanan ke kebun binatang. Yuk kita bareng-bareng jadi jago cerita. Coba deh diingat-ingat lagi, apa sih kegiatan paling seru yang kamu lakuin pas liburan kemarin? Mungkin ada yang ke pantai, atau mengunjungi nenek, atau jangan-jangan sama kayak teman kita, pergi ke kebun binatang. Ceritain pengalaman seru ke teman-teman itu emang asik banget kan? Mereka pasti penasaran. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan belajar langkah-langkah yang gampang banget biar kamu bisa ceritain semua kenangan favoritmu itu dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama. Anggap aja kita ini kayak detektif cerita. Tugas kita adalah ngumpulin semua petunjuk yang kita perluin buat membangun sebuah cerita yang, wah keren banget. Gini deh, bercerita itu ibarat membangun sesuatu pakai balok. Nah, sebelum kita bisa bangun ceritanya, kita harus punya balok-baloknya dulu dong. Dan balok-balok itu adalah kata-kata baru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling asyik, ngumpulin balok-balok kata kita. Kita bakal belajar nama-nama kelompok hewan yang kemungkinan besar bakal kamu temui waktu berpetualang di kebun binatang. Siap? Yang pertama, ada mamalia, atau dalam bahasa Inggris disebut mammals. Ini tuh kelompok hewan kayak gajah yang badannya besar banget, atau singa si raja hutan. Biasanya, mereka ini hewan berdarah panas dan menyusui anak-anaknya. Selanjutnya ada reptil atau reptiles. Nah, yang paling khas dari kelompok ini tuh kulitnya yang bersisik. Contoh yang paling terkenal ya, buaya yang kelihatan perkasa itu. Keren ya? Dan tentunya ada juga burung atau birds. Ini dia nih, hewan-hewan yang bisa terbang dengan bebas di angkasa, contohnya kayak elang yang gagah banget. Ciri khasnya, ya jelas, mereka punya bulu dan sayap. Oke, kata-katanya udah kita kumpulin. Sekarang, kita butuh sesuatu yang lebih canggih. Kita butuh sebuah mesin waktu. Yuk, kita masuk ke bagian tata bahasa buat belajar gimana caranya kembali ke masa lalu. Eits, tapi ini bukan mesin waktu biasa loh. Ini adalah mesin waktu tata bahasa yang ajaib. Fungsinya buat mengubah kata kerja kita dari bentuk sekarang jadi bentuk lampau. Dengan mesin waktu ini, cerita kita bakal benar-benar terasa seperti kejadian di masa lalu. Coba deh lihat di sini. Di sebelah kiri, itu kata-kata buat kegiatan yang terjadi sekarang. Misalnya see, yang artinya melihat, atau go, yang artinya pergi. Nah, setelah masuk mesin waktu kita, kata-kata itu berubah jadi bentuk lampau yang ada di sebelah kanan. Saw dan went. Inilah dia kunci rahasia buat cerita tentang kemarin. Dan ini dia contoh kerennya. Teman kita si Bara, waktu di kebun binatang, dia bukan mengelus tapi petted a turtle. Dia bukan memberi makan tapi fed the giraffe. Dan dia bukan mengambil foto tapi took a selfie. Tuh kan, langsung terasa banget petualangannya. Kita udah punya balok-balok kosakata. Kita juga udah punya mesin waktu tata bahasa. Sekarang, saatnya merakit semua itu jadi sebuah bangunan cerita yang utuh dan keren. Di bagian ini, kita akan belajar cara nyusun cerita biar runtut dan gampang dimengerti. Jadi, pertanyaannya, gimana cara kita nyatuin semua potongan ini? Gampang. Kita bakal pakai kata-kata penanda urutan sebagai catak biru atau denah cerita kita. Persis seperti yang dilakuin Bara buat menceritakan petualangannya. Yuk, kita ikuti petualangan Bara. Dia mulai dengan first atau pertama, mereka memindai tiket. Lalu second atau kedua, mereka lihat peta. Next atau selanjutnya, mereka pergi lihat mamalia. After that atau setelah itu, mereka lihat reptil. Then atau kemudian mereka makan siang. Dan finally atau akhirnya, mereka melihat burung-burung. Tuh kan, ceritanya jadi jelas dan ngalir banget. Kata-kata penanda urutan ini tuh ibarat rambu lalu lintas dalam ceritamu. Kata-kata ini ngasih tahu temanmu kemana arah ceritamu selanjutnya. Jadi, mereka nggak bakal bingung atau tersesat di tengah petualangan serumu. Dan akhirnya, kita sampai di bagian terakhir yang paling ditunggu-tunggu. Setelah kita belajar semua alat rahasia seorang pencerita, sekarang giliran kamu untuk unjuk gigi. Inilah tujuan utama kita hari ini. Coba bayangkan kamu bisa ngomong kayak gini dengan penuh percaya diri. Kamu sekarang punya kekuatan super buat bagi-bagi ceritamu ke siapapun. Ingat ya, kamu udah punya semua perlengkapan di dalam tas petualangmu. Kamu punya kata-kata buat ngejelasin apa yang kamu lihat, mesin waktu buat ngebawa ceritamu ke masa lalu, dan peta buat nyusun ceritamu dengan rapi. Kamu bener-bener udah siap. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan semua kemampuan barumu ini, petualangan masa lalu mana sih yang paling pengen kamu ceritain pertama kali? Ayo, coba dipikirin baik-baik dan mulailah petualangan berceritamu sendiri.